Oke, halo rekan-rekan traders. Video kali ini saya akan coba share tentang bagaimana sih caranya melakukan screening saham ya untuk menentukan dengan cepat ya dan efisien secara waktu untuk menentukan saham apa yang kira-kira layak untuk Anda beli, layak untuk Anda incar, layak untuk Anda tradingkan. Seperti itu. Jadi jumlah emiten yang ada sekarang itu hampir 800 ya kalau nggak salah di Bursa Efek Indonesia. Hampir 800 atau jangan-jangan sudah di atas 800, saya juga sudah nggak terlalu ingat karena terlalu banyak IPO-IPO yang bermunculan dan kebanyakan dari mereka bukanlah merupakan perusahaan yang berkualitas. Jadi cuman pingin nyari dana segar doang. Oke. Jadi tidak mungkin Anda satu persatu Anda lihat chartnya. Itu konyol ya. Wasting time ya, menghabiskan banyak waktu, tidak efisien dan lagi eh, merusak kesehatan mata karena terlalu berlama-lama di depan layar komputer ataupun di depan layar HP. Itu saya udah kena terus terang. Tapi ya nggak apa-apa, masih belum terlalu parah. Jadi janganlah menghabiskan terlalu banyak waktu. Ini saya sharingkan kepada Anda supaya Anda juga bukan hanya efisien dari sisi waktu, tapi juga mata Anda jauh lebih sehat. Sekarang saya menderita ibaratnya sebuah kondisi di mana saya tidak bisa berlama-lama menatap layar HP ataupun ya segala macam layar ya karena mata saya akan cepat lelah. Ini merupakan eh, apa namanya buah pahit yang harus saya telan karena pada waktu masih segar bugar itu saya forsir habis-habisan ya itu namanya kurva pembelajaran ya forsir habis-habisan untuk belajar. Jadi saya satu hari belajar saham itu mungkin bisa 6 sampai 7 jam ya. Malam pun masih ya sampai jam 12 malam untuk sekedar membaca, mencari tahu apa harus bagaimana dan ya seperti itulah buah pahit yang harus saya makan sekarang dan sekarang pun saya harus trade dengan sangat efisien. Nah, itu buah manisnya. Jadi saya tidak mau berlama-lama menatap monitor. Oke, jadi cara screening itu seperti apa? Konsepnya ya, konsepnya yang akan saya bagikan kepada Anda. Ambil contoh, kita mundur ke belakang tepatnya pada 5 November 2020, awal daripada market super bullish ya. Jadi banyak saham-saham yang dalam kondisi setup chart yang bagus dan uptrend. Nah, kalau pada kondisi sekarang yaitu 2023 itu harusnya kondisinya itu seperti ini. Kalau di scan menggunakan salah satu scan dari milik saya ya. Jadi hanya memunculkan berapa nih? Oh, cuma muncul satu, dua, tiga, empat emiten. Ini bukan empat emiten yang layak untuk dibeli ya, bukan. Empat emiten yang layak untuk dilihat chartnya, apakah setupnya sudah sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi hasil screening ini hanya memunculkan saham-saham yang sesuai dengan parameter. Jadi ambil contoh begini, Anda sebagai seorang karyawan bank yang bagian kredit ya, tentu Anda punya checklist di mana apakah eh, orang yang apply untuk kredit ini layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, checklist inilah yang saya maksudkan dengan screening. Nah, screeningnya dengan cepat seperti ini. Tadi saya tinggal klik explore, maka dia akan screening. Nah, parameternya apa? Apakah dia saat ini tidak punya pinjaman di tempat lain atau punya pinjaman tapi tidak lebih besar daripada 30% pendapatan? Nah, itu parameter dalam menentukan apakah orang ini layak untuk diberikan kredit atau enggak. Di saham juga ada parameternya. Jadi parameter inilah yang dimasukkan terlebih dahulu. Nah, kalau itu sudah lolos checklist semua, bukankah layak untuk diberikan kredit, Pak? Oh tidak, ada lagi satu, yaitu interview biasanya. Kalau bank-bank besar gitu ya, di interview, dicari tahu karakter orang ini seperti apa. Jadi bukan cuma secara finansial orang ini layak untuk diberi kredit atau tidak, tapi ada semacam interview, apakah karakter orang ini punya habit untuk mungkin ada bibit-bibit di mana dia tidak akan bertanggung jawab.
Nah, seperti itu. Bukankah tinggal disita, Pak, kalau dia tidak tanggung jawab terhadap utangnya? Sita itu jalan terakhir. Kalau bank, Anda tidak percaya, tanya aja sama orang bank. Kalau bisa jangan sampai terjadi sita menyita. Itu repot urusannya, ya. Nah, jadi interview inilah yang mana kalau di saham kita melihat chartnya, apakah setupnya, patternnya kalau ada mungkin, apakah low risk entry kah, apa range-nya kecil kah, apa segala macam. Itu yang kita harus lihat secara visual pada chart. Nah, kalau Anda bisa screening dan hasil screeningnya cuma seperti ini, alangkah indahnya kita hanya sebentar saja melihat grafik, hanya sebentar saja melihat chart. Ya, oke. Nah, sekarang saya ke 5 November 2020. Andai kata Anda screeningnya itu hanya menggunakan satu parameter, yaitu misalnya di sini parameternya adalah harga harga saham, harga close saham di atas MA 200 misalnya, ya. Nah, di sini kan hanya dimasukkan nih screening filter dengan satu parameter yaitu price satu. Price satu ini apa? Price satu di sini rumusnya adalah close lebih besar dari MA 200, harga di atas MA 200. Nah, kalau ini Anda screening pada saat 5 November 2020, hasilnya adalah seperti ini. Kalau Anda lihat. Ya, banyaknya minta ampun. Nah, lihat berapa kali scroll ke bawah ini. Banyak. Itu wasting time lah. Kalau kalau Anda punya punya parameter screening terlalu apa namanya? Terlalu ringan seperti ini ya. Kalau saya bilang ini terlalu sangat amat ringan. Ya. Jadi sampai di sini mungkin yang ingin saya tanyakan, silakan tulis di kolom komen. Apakah Anda melakukan screening sebelum memutuskan untuk membeli saham yang mana? Apakah Anda melakukan proses screening atau tidak? Ya kan? Atau Anda ketika memutuskan mau beli saham A, Anda hanya hitung jari. Beli, tidak beli, tidak beli, tidak. Nah, seperti itu kan? Ayo, lanjut ya. Bagaimana supaya hasil screeningnya sedikit? Bukan itu pertanyaannya sebenarnya. Yang pertanyaan yang harus, yang benar itu adalah bukan bagaimana hasilnya supaya sedikit, bukan. Bagaimana hasil screeningnya menunjukkan saham-saham yang memang punya potensi untuk memberikan profit yang mana parameter screening tersebut sudah di backtest juga dan hasil backtestnya bagus. Itu. Jadi bukan berlomba-lomba untuk membuat hasil screeningnya menjadi sedikit, tidak. Kalau mau bikin hasil screeningnya jadi dikit itu gampang. Tapi apakah parameter yang di-input merupakan parameter yang mana setelah di backtest bisa memberikan return yang baik atau tidak? Itu yang penting. Nah, sekarang saya tambahkan parameter kedua, yaitu harga juga harus di atas MA 100 misalnya gitu ya. Saya masukkan ke sini. Lalu kita scan, explore. Hasilnya Anda lihat juga masih banyak. Kenapa? Ya karena pada saat itu marketnya menuju super bullish. Jadi Anda lihat ini banyak sekali ya. Ini mata masih belelehan. Nah, kita tambahkan lagi parameter ketiga ya. N ya. Harga harus di atas MA 50, price 3. Kita masukkan di sini. Oke. Kita scan lagi, explore. Anda bisa lihat hasilnya masih banyak. Karena pada saat itu memang menuju super bullish. Jadi banyak saham-saham yang dalam kondisi uptrend. Seperti itu. Ya, kita tambahkan lagi. Misalnya yang terakhir di sini value transaksinya ibaratnya rata-rata value transaksi hariannya dalam 30 hari terakhir misalnya rata-ratanya di atas 10 miliar kan gitu ya. Jadi yang tidak liquid itu nggak masuk ya di dalam hasil screening. Coba kita lihat hasilnya seperti apa.
sudah lebih sedikit daripada 3 hasil scan sebelumnya, namun masih tetap banyak kalau menurut saya. Kenapa saya bilang ini banyak? Karena untuk salah satu screening yang biasa saya gunakan yaitu strong momentum ini, kalau saya ke tanggal 5 November 2020 hasilnya sebanyak apa ya. Jadi coba kita lihat supaya Anda bisa compare bahwa screening yang terlalu basic tadi memunculkan banyak sekali hasilnya. Ya ini terlalu basic tadi. Terlalu basic. Masih harus di-scroll kan begitu ya. Sedangkan kalau punya saya yang biasa saya pakai ini strong momentum salah satunya selain tapak naga hanya memunculkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dari 18 saham ini ya. Sekarang kita ke thread. Nah, begitu hasil screeningnya sudah keluar, biasanya apa yang saya lakukan? Ini di sini ya, tanggal 5 November itu di sini. Yang saya lakukan adalah saya lihat setupnya sudah sesuai dengan yang saya inginkan atau tidak. Nah, jadi saya berikan contohnya kepada Anda. Apa yang saya lakukan setelah hasil screeningnya keluar, bercontoh seperti ini. Agro, nah, ini bisa masuk nih ya. Maksudnya masuk dalam kriteria saya, agro. Terus selanjutnya Aisyah. Aisyah juga masuk ya dalam setup yang saya inginkan. Antam tidak. Oh, meskipun hasilnya jos naik begini ya, Antam tidak. Ya, bagi saya waktu itu belum. Masih harus tunggu 1 sampai 3 hari, tapi dia udah terlanjur naik. Nah, di sini saya baru masuk mungkin di bulan Desember. Ya, jadi bukan asal, oh sudah lolos screening berarti tinggal di buy. Oh tidak, Anda harus lihat setupnya itu sudah sesuai nggak dengan yang Anda inginkan. BNLI tidak, meskipun naik harganya saya tidak menyesal ya. Tapi intinya tidak sesuai setup saya tidak mau ya. Gitu. Breeze, Breeze masuk ya sesuai dengan setup yang saya inginkan. Deal terlalu kecil ini chartnya ya. Coba kita zoom. Deal masuk ya, tapi berakhir dengan kena stop loss. Kalau saya masuk, kemudian DKFT belum ya, meskipun naik nggak ada masalah, tapi setup tidak sesuai saya tidak masuk gitu. Terus fire sesuai dengan setup yang saya inginkan dan boom seperti itu. Harum, harum tunggu ini saya belum masuk di sini. Mungkin saya masuk di kisaran di sini akhir akhir November seperti itu. Dan itu pasti muncul di screening lagi. Ira saya juga belum belum menjadi setup yang saya inginkan. Mungkin saya masuk di kisaran awal Desember atau akhir November ya. Kemudian JAST, JST di sini sudah sesuai setup yang saya inginkan ya. CSKY di sini tidak ya. IJA, IJA tidak. NATO, NATO di sini NATO iya ya. PAMG tidak. Same masuk dalam setup yang saya inginkan, tapi entry-nya mungkin baru terjadi di tanggal sini 17 November ya. TCPI, TCPI tidak. WIM, WIM tidak. Saya masih nunggu beberapa hari lagi, mungkin masuknya di sekitaran sini ya, 16 November seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Selesailah sudah, saya tahu apa yang mau saya beli, tinggal saya menentukan beli di harga berapa, stop loss di berapa, seperti itu. Dan tinggal masukkan money management, muncullah lot yang harusnya saya beli maksimal itu berapa, seperti itu. Jadi seperti itulah konsep screening, di mana ketika Anda melakukan screening, Anda tidak bisa hanya input parameter yang terlalu basic seperti ini ya. Dan parameter ini juga harusnya Anda uji dulu di backtest. Seperti itu. Hasilnya seperti apa? Untuk screening saya tadi ini strong momentum,
strong momentum ini hasil backtestnya lebih baik daripada TN. Ya, lebih baik daripada TN. Seperti itu. Cuma ya dalam kondisi market seperti sekarang di 2023 ini, di bulan Maret, hasil screeningnya sangat-sangat sedikit dan belum tentu ada yang dibeli. Anda bisa lihat tadi itu untuk tanggal 29 Maret hanya 4 emiten saja. Jadi yang secara momentum itu punya kekuatan strong untuk up lagi itu hanya 4 saham dan belum tentu dari 4 itu ada yang terbeli. Seperti itu. Jadi itulah konsep daripada screening di mana time efficiency ya. Jadi bagi saya itu harusnya trading itu benar-benar efisiensi waktu karena ada toolsnya. Anda bisa screening, Anda bisa backtest dulu. Kemudian tiap hari yang Anda lakukan bukan backtest lagi karena backtest hasilnya udah keluar, parameter yang bagus seperti apa Anda sudah gunakan. Nah, tiap hari itu hanya screening, lihat chart setup, tentukan harga beli, harga jual, input money management, udah input auto order selesai seperti itu loh. Iya, kurang dari 15 sampai 30 menit lah sehari harusnya. Jadi alangkah salahnya apabila kalau saya sering nih ketemu newbie-newbie itu ya. Oh saya value investing, oh saya invest aja soalnya saya nggak sanggup kalau trading. Hah, kenapa nggak sanggup? Saya tanya gitu kan. Ya karena saya harus ngeliatin dong harganya kan kalau saya trading. What? Nah, itu kesalahan pertama tuh. Itu kesalahan pertama itu yang biasanya newbie selalu ngomong. Saya ketemu ke orang itu selalu gitu. Oke. Lalu kenapa lagi tidak mau trading? Ya saya nggak tahan ngelihat harga itu naik turun naik turun naik turun begitu ya. Ibaratnya berasa kayak lagi di kasino lagi main judi gitu. Oke, oke ya lu liatin sih. Makanya lu jadi deg-degan begitu ya kan. Padahal siapa yang suruh? Liatin, nggak ada. Terus yang terakhir, waduh, saya sering meeting apa segala macam ini itu. Jadi saya udahlah nggak bisa saya trading karena kerjaan saya menyita waktu sekali. Oh oke Pak. Tapi kalau Bapak value investing, dimonitor dong posisi portofolionya. Oh iya, saya monitor. Biasanya sebelum market open saya lihat ya kan pada pada saat menjelang market mau open dan sudah open tuh saya lihat gitu kan 5 menit 10 menit. Oke, Pak. Oke. Setelah itu ya saya tutup aplikasi. Oh, oke, Pak. Oke. Lalu siang pas istirahat makan siang market break. Oh ya, saya juga lihat gitu kan gimana portofolio saya, apa kabarnya market, gini-gini baca-baca news dikit lah. Ya paling enggak 10 menit, 15 menit udah sambil makan siang. Oke, 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 Pak. Market close dilihat, Pak. Oh, saya lihat. Market close saya lihat. Close seperti apa, ditarik atau enggak gini. Oh, ya sekitar 5-10 menit lah. Oke, oke. Itu coba di total, Pak. 10 kali 3, 30 menit, Pak. Sama aja. Sama aja gitu loh. Trading itu rutinitas yang saya lakukan ya paling cuma setengah jam doang. Sama gitu loh. Jadi newbie belum tahu konsepnya dengan baik dan benar, tapi sudah memutuskan, oh saya mau jadi begini gitu loh. Jadi sama seperti, oh saya mau jadi atlet, atletik. Oh, oke, 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 oke. Tapi saya nggak mau lari. Oh oke. Saya maunya lempar lembing aja. Karena lari itu ibaratnya harus cepet-cepetan. Oh, oke oke. Nah, ini newbie belum tahu cabang olahraga lari itu apa aja, sudah langsung mau menjudge bahwa lari itu harus cepet-cepetan. Oh, padahal ada lari maraton, Bos. Itu nggak perlu cepet. Yang penting lu bisa survive dulu latihannya. Justru daya tahan lu harus panjang. Ya kan daya tahan lu harus kuat. Nafas lu harus panjang. Beda dengan sprint, Bos. Adu lari, adu cepat. Tapi kalau maraton, adu kuat juga. Nah, dia kan nggak tahu, tapi langsung menjudge bahwa cabang olahraga lari itu harus adu cepat semua. Aduh, kan tidak juga seperti itu ya. Padahal dilempar lembing, apakah dia sudah menguasainya? Enggak, cuman karena dia nggak mau lari aja, adu cepat. Nah, jadi apa ya? Harusnya sebagai seorang newbie itu pahami dulu gitu loh. Trading itu seperti apa, value investing itu seperti apa, scalper itu seperti apa, ya kan? Dipelajari dulu, baru Anda putuskan. Kalau dibilang trading itu menyulitkan, susah apa segala macam, kenapa kita lebih banyak profesi orang itu wira swasta itu malah justru dagang di jasa malah kalah banyak kalau dibandingkan dengan sektor dagang. Yang lucu ya. Ya begitulah. Kadang manusia itu tidak mau mempelajari terlebih dahulu, langsung menjudge seperti itu saja. Jadi itu tips dari saya. Semoga bermanfaat dan
Sampai jumpa di video berikutnya.